Kata dia, ya Muhammad, katanya, ini sedekah dari saya. Dia menyebut sedekah. Nah, dia pengen tahu apakah Nabi akhir zaman yang dimaksud depannya adalah betul-betul orang ini atau tidak. Sebab kalau Nabi akhir zaman, maka dia tidak mau menerima sedekah. Oleh Rasulullah, pemberian Salman berupa sedekah ini diambil. Tapi tidak dimakan. Diberikan kepada sahabat-sahabat Nabi lain. Sudah terbukti satu tanda dari tanda-tanda kenabian. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. As-subaqu arba'ah. Para pendahulu itu ada 4, kata Rasul. Jadi para pendahulu masuk surga itu ada 4 orang. Ana sabiqul Arab. Saya adalah pendahulu bagi orang-orang Arab. Wa Bilal sabiqul Habasyah. Dan Bilal bin Rabah adalah pendahulu dari Habasyah, Ethiopia. Lalu Suhaib sabiqur Rum. Suhaib ar-Rumi maksudnya adalah para pendahulu atau pendahulu dari Romawi. Wa Salman sabiqu Faris. Dan Salman pendahulu dari Persia. Kita sudah kisahkan tentang sahabat Rasulullah Bilal bin Rabah, Suhaib ar-Rumi, dan sekarang saatnya kita berkenalan dengan Salman al-Farisi, sabiqu Faris. Sesuai dengan namanya, Salman al-Farisi. Salman ini bukan nama aslinya. Dalam banyak riwayat dikisahkan namanya adalah Maya bin Bushakhan bin Mausilan bin Bahbuzan bin Fairuz al-Majasi al-Farisi al-Isfahani. Jadi tentu saja dia bukan orang Arab, orang Persia. Dia lahir zaman kemudiannya di kota Isfahan dan di wilayah Iran hari ini dan masuk wilayah Persia waktu itu, dan ayahnya ini seorang kepala suku. Dan Salman al-Farisi ini waktu kecil dipercaya oleh ayahnya untuk menjaga api yang disembah oleh orang-orang Majusi. Jadi orang-orang Majusi itu sebagaimana kita ketahui mereka adalah penyembah api agar aman dan tidak padam. Nah, sampai suatu saat dalam perjalanan menuju tempat dia menjaga api ini, Salman mendengar ada sekelompok orang Nasrani yang sedang beribadah di gereja mereka waktu itu, dan diam-diam Salman masuk ke gereja tersebut dan dia sempat dimarahi oleh ayahnya gitu kan, khawatir pindah agama, bahkan dia sempat juga dipasung oleh ayahnya. Namun pada akhirnya dia berhasil melepaskan diri dan lari, lalu kemudian bertemu dengan pendeta Nasrani pada waktu itu, dan dia pun menganut agama Nasrani. Maka sejak saat itu Salman al-Farisi ini teman sekalian hidup bersama dengan orang-orang Nasrani. Bahkan dia, kalau kita lihat peta kehidupannya, dia sempat pindah ke beberapa wilayah. Dari kota Jayun atau Isfahan, dia sempat pindah ke daerah Damaskus, Suriah. Setelah itu dia pindah ke Mosul di daerah Irak. Lalu kemudian pindah ke daerah Nusayban, dan kemudian terakhir dia sempat ke Turki, ke sebuah kota namanya kota Amorium. Nah, dari sini kemudian dia balik lagi ke daerah Ummul Qura, di daerah yang sudah menuju ke arah Madinah Al-Munawwarah. Nah, dari sini dia berkenalan dengan beberapa orang. Dia mengatakan orang-orang Yahudi, dan dari kabilah satu, dari pendeta yang satu ke pendeta yang lainnya, dia mendapatkan kabar bahwa suatu saat nanti akan lahir, akan muncul seorang nabi akhir zaman yang muncul di sebuah negeri yang terletak baina aswadain, kota yang diapit oleh 2 pegunungan hitam yang kita kenal dengan pegunungan Madinah belakangan. Wa bainahuma nakhla, di tengahnya ada kebun kurma, begitu dikisahkan. Nah, Salman al-Farisi membekas sekali dalam benaknya tentang akan datangnya nabi akhir zaman ini. Dia berusaha untuk mencari, meresap, dan kemudian menyerap informasi tentang kota yang dimaksud. Dan dari orang-orang Madinah sendiri, dia mendapatkan kabar bahwa kota itu memiliki ciri yang sama seperti digambarkan oleh kitab-kitab suci sebelumnya. Bahwa Nabi itu akan muncul sebuah kota yang terletak diapit oleh 2 bukit hitam, dan di dalamnya ada kebun-kebun kurma.
Yastrib, itulah sasarannya. Maka dia sempat menjual dan kemudian menyerahkan kambing-kambingnya. Bahkan ada yang mengatakan dia sempat menjadi budak, ya, salah seorang tokoh Yahudi pada waktu itu, dan dia tidak melawan dan targetnya adalah supaya bisa tiba di kota Yastrib, kota yang dimaksud. Walaupun statusnya sebagai budak, ya, dia punya majikan dari kabilah Bani Quraiza, Yahudi Bani Quraiza, dan dia pun menetap di kota Madinah Al-Munawwarah sampai kemudian Nabi hijrah. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah, dan dia mendengar dari orang-orang bahwa yang akan datang ini adalah Nabi akhir zaman, seperti yang dimaksud dalam kitab-kitab suci yang dipelajari selama ini. Tapi ada tiga hal yang harus dia buktikan. Jadi dalam kitab suci yang dipelajari dari pendeta-pendeta yang selama ini diikuti, ya, selain muncul di kota yang terletak di antara dua bukit hitam, ya, juga di tengahnya ada kurma, laki-laki yang akan datang ini sebagai Nabi akhir zaman ini memiliki tiga tanda, tiga ciri. Pertama, Nabi akhir zaman ini dikisahkan jamaah, dia tidak menerima sedekah. Dia tidak menerima sedekah. Yang kemudian yang kedua, tapi dia menerima hadiah. Ya. Dan satu lagi, ada tanda hitam, tanda kenabian di punggung laki-laki ini. Jadi Salman Al-Farisi, ya, pengen membuktikan apakah tiga tanda ini ada pada diri orang yang dianggap Nabi akhir zaman ini yang datang dari Mekah Al-Mukarramah. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah dan tiba di Quba, Salman pengen menjadi orang yang pertama yang menyaksikan kehadiran Rasulullah dan ingin membuktikan apakah betul laki-laki ini adalah Nabi akhir zaman yang Rasul. Maka berangkatlah di Quba, ya, dan dia membawa semacam mungkin kurma dan seterusnya, ya, sebagai sedekah. Kata dia, ya Muhammad, katanya, ini sedekah dari saya. Dia menyebut sedekah. Nah, dia pengen tahu apakah Nabi akhir zaman yang dimaksud depannya adalah betul-betul orang ini atau tidak. Sebab kalau Nabi akhir zaman, maka dia tidak mau menerima sedekah. Oleh Rasulullah, ya, pemberian Salman berupa sedekah ini diambil. Tapi tidak dimakan, diberikan kepada sahabat-sahabat Nabi lain. Sudah terbukti satu tanda dari tanda-tanda kenabian. Yang kedua, pada hari-hari berikutnya dia membawa lagi makanan, kurma dan yang lainnya diberikan kepada Rasulullah. Ya Muhammad, katanya, ini hadiah dari saya. Maka Nabi mengambil hadiah tersebut dan memakannya. Ya. Maka semakin yakinlah Salman Al-Farisi bahwa yang dihadapannya adalah Muhammad Rasulullah, utusan Nabi atau Nabi utusan akhir zaman. Ya. Tapi ada satu lagi. Betulkah di pundak Rasulullah bagian belakang ini, ya, ada tanda kenabian? Dan ini tidak mudah, kan? Nggak mungkin kita melepas baju seseorang begitu saja yang kita kenal, apalagi Rasulullah, gitu kan. Dan masa penantian itu akhirnya tiba, ya, dia ketika suatu saat Rasulullah sudah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah dan Nabi dikisahkan nggak membantu orang-orang untuk memakamkan salah seorang sahabat yang meninggal pada waktu itu. Dan seketika, ya, suatu saat pakaian atas Rasulullah tersingkap, dengan mata kepalanya sendiri Salman melihat tanda kenabian itu. Maka setelah yakin bahwa orang yang dihadapannya adalah Rasulullah, Nabi akhir zaman, dia pun memeluk Islam. Tapi ada satu PR-nya. Apa itu? Dia masih status dalam perbudakan. Dan dia pengen memerdekakan diri dari perbudakan tersebut. Nah, bagaimana caranya memerdekakan diri dari perbudakan? Kita akan bahas setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami. Konsumsi British Propolis. Sehat insya Allah. Yuk bergabung di komunitas pengusaha perindu Rasulullah. Silakan klik link di deskripsi. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Salman Al-Farisi masuk Islam, tapi statusnya masih budak dan dia pengen merdeka. Tuannya yang berdarah Yahudi ini memberikan syarat. Kalau Anda pengen merdeka, maka tanamlah untukku 300 pohon kurma dan membayar 400 keping emas. Memberi 40 uqiyah, 40 uqiyah emas. 40 uqiyah emas ini bisa diwujudkan dengan patungan kaum muslimin, patungan untuk membebaskan Salman Al-Farisi.
Tapi menanam 300 pohon ini bukan hal yang gampang. Ya. Apalagi harus dilakukan sendiri. Tapi Rasulullah dan para sahabat membantunya. Bahkan Nabi sendiri ikut menggali tanah-tanah kebun tersebut dan kemudian ditanam oleh Salman Al-Farisi. Maka akhirnya dia pun terbebas dari perbudakan dan menjadi muslim sejati sebagaimana yang diharapkan. Waktu pun bergulir dan tibalah pada peristiwa yang sangat bersejarah di mana ada 10.000 tentara kafir Quraisy mengepung Madinah. Mereka ingin menghancurkan Madinah. Dalam menghadapi 10.000 tentara ini, Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk diskusi rapat apa yang harus dilakukan. Semua memberikan usulan dan seterusnya, tapi yang menarik, usul yang diterima akhirnya adalah usul Salman Al-Farisi. Kata dia apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kunna bi'ardi Faris. Dulu saya ketika di Persia, idza husirna, kalau kami diserang musuh, dikepung musuh, khandaqna alaina, kami menggali parit. Ini tradisi orang-orang Persia. Makanya di Persia itu, teman-teman sekalian, ada sebuah kota yang namanya kota Tustar, sampai hari ini masih ada. Itu dikelilingi oleh parit yang kemudian dialiri dengan sungai. Nah, jadi hari ini, dan itu menjadi tempat wisata hari ini. Silakan cek, namanya kota Tustar. Terkenal sekali. Kota yang sangat sulit ditaklukkan oleh kaum muslimin. Bahkan sampai mereka terlambat melaksanakan sholat subuh saking sulitnya. Kunna bi'ardi Faris, dulu kami di Persia, kalau diserang musuh menggali parit. Usul inilah yang kemudian diterima oleh Rasulullah, walaupun aneh. Karena tidak pernah dicatat dalam sejarah bangsa Arab menggunakan ide seperti ini untuk menghadapi musuh. Tapi justru ide yang aneh inilah yang menyelamatkan mereka atas izin Allah SWT. Parit digali, hampir sebulan mereka dikepung dan musuh atau pasukan sekutu pimpinan Abu Sufyan dan kawan-kawannya gagal menaklukkan kota Madinah. Usul Salman Al-Farisi. Karena itu jasa Salman Al-Farisi dalam peristiwa Perang Khandaq tidak bisa dinafikan karena beliaulah yang mengusulkan penggalian parit tersebut. Sisanya, beliau terus membersamai baginda Rasul SAW sampai kemudian Nabi meninggal dunia. Dan kemudian dia juga dikisahkan sempat diberikan amanah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menjabat semacam wali kota di tempat dia lahir di daerah Madain, di kota Madain dan dia pun meninggal di tempat tersebut meninggal dunia di tahun 35 Hijriah 35 Hijriah di masa pemerintahan Utsman bin Affan dalam usia yang sangat tua 100 tahun, bahkan ada yang mengatakan sekitar 90 atau hampir 100 tahun lah Dia wafat dan hanya meninggalkan 20 dirham dengan sangat sederhana serta 3 orang anak wanita dan lagi dia termasuk sahabat Nabi yang memilih hidup untuk sederhana di masa hidupnya walaupun sempat menjadi wali kota. Salman Al-Farisi ini banyak sekali cerita tentang beliau termasuk persahabatannya dengan Abu Darda, termasuk juga bagaimana dia menasihati tentang Abu Darda yang cenderung tidak peduli dengan keluarganya dan kita belajar dari Salman ini tentang keteguhan dalam mencari hidayah. Makanya kalau kita bicara tentang hidayah ini suatu hal yang unik. Ada orang yang mendapatkan hidayah justru ketika dia sedang mencari hidayah. Itulah Salman Al-Farisi. Allah memberikan karunia kepadanya hidayah masuk Islam dan menjadi subaq atau menjadi sabiqu faris, orang yang pertama dari Persia yang memeluk Islam dan akan masuk surga sebagai orang pertama dari kalangan Persia juga. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup Salman Al-Farisi ini dan Allah SWT memberikan karunia kepada kita berjumpa dengan beliau nanti di surganya insyaallah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.